Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya Canon ya. Serinya Light 100. Orderannya di Shopee lagi ya. Ini buat pengiriman tadi tuh ke Lampung ya. Tadi tuh ke Lampung buat pisan underscore mana ya. Saya cek dulu ya. Ini pengiriman kemana? Karena kita pengiriman se-Indonesia ya. Ini mendekat, masih tetangga Jakarta Pasar Senen ya. Oke, kita akan tes dulu. Ini buat pisan underscore nana. Ini Light 100. Kita akan tes dulu untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Dan saya siapkan dokumen size-nya A4 ya. Nah, seperti ini. Saya akan lihat nanti untuk tulisannya seperti apa. Ini agak kotor sedikit ya, di sini nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat untuk tulisannya. Saya kasih warna di sini untuk memastikan bahwa unit ini bisa scan warna ya. Saya taruh di sini, penempatannya di sudut kiri bawah. Jangan taruh di sembarang sudut karena nanti hasilnya tidak akan sesuai ya. Misalkan kita jadi settingnya di A4, terus karena kita setting penyimpanannya di sembarang tempat di atas misalkan, nanti tidak akan sesuai, ukurannya tidak akan sama ya dengan ukuran A4. Kalau misalkan ada tulisan nanti kepotong gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan masuk dulu di aplikasinya. MPEG Navigator 2.0 di sini. Kita klik dulu. Tunggu sampai dia tampil. Nanti saya akan scan 2 kali ya. 2 kali untuk melihat hasil scan-nya. Karena di unit ini dia bisa scan banyak ya. Walaupun dia flatbed, Anda bisa scan banyak, misalkan 10 lembar atau 20 lembar bisa ya. Kita akan tunggu aja seperti apa. Nih settingannya di sini. Kita masuk di mode advance, use the scanner driver, kita centang di sini. Terus di settingan di sini buat apa? Nah, ini kalau misalkan ini mode yang paling simpel ya. Kita klik di sini. Spesifikasinya, Anda tinggal setting aja color dokumen atau hitam putih ya. Saya pakai color kalau misalkan banyaknya. Terus ukurannya Anda tentukan di sini A4. Terus DPI-nya Anda juga tentukan. Default-nya di angka 300 ya. Maksimum di 600 untuk di fitur ini. Kita klik di situ. Lanjut, kita klik OK. Nah, setelah ini Anda tinggal langsung scan aja. Nanti tunggu sampai proses scanningnya selesai. Nanti tinggal kasih nama aja. Anda mau disimpan di mana untuk dokumennya. Ya, lanjut. Saya kembali ke advance. Use the scanner driver. Kita centang. Open scanner driver. Kita akan masuk di mode advance ya. Mode advance itu settingannya banyak, tapi kita nggak usah ambil semuanya untuk settingannya. Yang penting-penting aja ya. Oke, nah ini dia untuk tampilan mode advance. Di sini langsung auto preview. Ini bukan kesalahan ya, dan memang ini ada aturannya ya. Aturannya Anda bisa setting di sini di preference. Kita klik yang preview. Nah, di sini Anda bisa ubah ya. Anda bisa ubah di sini. Kalau di sini saya sengaja pakai preview ya. Jadi kalau misalkan pakai preview itu sama dengan ada execute-nya. Jadi setiap kita scan itu ada execute-nya. Execute itu buat kalibrasi ya, kalibrasi seperti itu. Oke, di sini ada auto crop-nya, kita hilangin aja auto crop-nya. Nah, seperti ini karena ini udah pas ukurannya A4. Untuk settingannya ada di sebelah kanan. Ini flatten tidak bisa diubah ya. Flatten itu flatbed atau glasses atau documentable atau reflective ya. Di sini A4 kita ubah kalau misalkan berbeda. Karena saya A4 jadi saya sesuaikan A4, warna saya pakai color. Terus DPI, nah di sini DPI 100 ya. Saya akan perbesar aja untuk DPI-nya. DPI itu ngaruh nantinya pada saat Anda mau perbesar atau perbesar itu kalau misalkan cetak besar gitu ya. Misalkan di zoom itu kalau misalkan DPI-nya kecil ya, dia akan pecah ya. Saya kasih di angka 300 aja ya, sedang ya, tapi tergantung kebutuhan juga ya. Anda mau pakai kalau misalkan sekedar untuk baca aja di angka 150 juga udah aman. Saya akan coba preview. Oh ya, ini data size-nya di sini ya, 24,89 MB. Dengan kapasitas 300 dpi.
Ini tampilan previewnya. Ada juga beberapa mode ya di sini, ada mode basic dan auto scan mode ya. Dan ada juga di sini shortcut. Silahkan Anda explore nantinya, ada shortcut di bagian depan. Anda bisa setting dulu. Ini saya peragain aja atau kasih lihat cara demonya atau cara menggunakan di aplikasi dengan mode advance ya. Karena ini potret dan tulisannya landscape, jadi kita akan coba rotate. Nah, seperti ini, biar kita enak melihatnya, tulisannya juga jelas ya. Kalau sudah, kita klik scan. Kita tunggu proses scanningnya sampai selesai. Ini lagi proses scanning ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, sudah selesai. Dia nanti akan dialog seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan kita mau scan lagi, kita siapkan dulu dokumennya. Jangan langsung klik scan. Karena kalau misalkan diklik scan, dia langsung jalan ya. Nah, saya akan coba scan ini. Ini brosur ya. Ini brosur. Tuh. Saya akan coba scan. Ini di bawah A4 kayaknya. Kita coba di sini. Ini dokumen yang barusan kita scan ya. Size-nya A4. Saya mau scan ini. Saya taruh di sini. Kita tutup. Ini di bawah 4 nanti saya akan lakukan cropping ya. Kita masuk lagi di aplikasinya, kita klik scan. Oke, ini kayak A4 tapi dia agak pendek sedikit ya. Nah, di sini ada space-nya nih. Udah auto crop ya, tinggal kita rotate aja. Nah, seperti ini. Lanjut kita klik scan. Kita tunggu untuk proses scanningnya sampai dengan selesai, ketemu lagi sama dialog yang tadi ya. Kita tunggu aja. Nah, dia langsung auto selection ya. Kita exit saja, saya contohkan dua di sini. Saya klik exit. Nah, untuk saving ada dua opsi. Anda klik save, dapatnya dia JPEG ya. Terutama ini buat foto ya. Buat foto, silakan kliknya yang JPEG aja biar nanti hasilnya bagus. Nah, di sini ada juga TFF dan BMP. Ini saya cancel, saya mau kasih lihat yang PDF ya. Di sini dapatnya multi, ada multi. Multi itu bisa beberapa dokumen ya. Bukan hanya dua seperti ini. Kalau misalkan Anda mau pisahin, tinggal klik bagian PDF-nya saja. Lanjut, tinggal kita kasih nama pisan_nana ya. Kita copy dulu, saya tempelkan di sini, paste. Oh, nggak bisa. Oke, ketik ulang. pisan_nana. Nah, di sini saya pakainya yang multiple page saja. Biar dapat nanti satu folder ya. Saya taruh di desktop, kalau udah saya klik save. Dia sudah tampil. Untuk aplikasinya Anda bisa hapus kalau misalkan sudah tidak digunakan lagi atau sudah selesai. Kita double klik dulu. Nah, pisanana ya. Nanti ada dua halaman seperti ini. Kita double klik dulu. Kita turunin hasil scan-nya. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Saya perbesar lagi. Nah, ini ya untuk tulisannya. Cakep. Tulisan kecil-kecilnya bahkan kelihatan ya di sini dengan jelas. Oke, seperti ini. Seperti di foto, padahal ini brosur ya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Coba saya kecilkan.
nggak jelas bukan tulisannya ya. Ini saya besarkan, masih aman. Saya besarkan lagi. Nah, ini untuk tulisannya tetap ya, tidak ngeblur. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan ya, kelengkapannya di unit ini nanti saya kasih kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ini ada barcode. Barcode-nya ini driver ya. Barcode-nya ini driver sama software. Nah, ini saya satuin. Di sini ada ketentuannya, silahkan dibaca aja. Nanti kalau misalkan masih bingung, saya sudah siapkan nomor WhatsApp yang Anda bisa hubungi kapan saja di jangka waktu jam operasional ya, jam 9 sampai jam 5 sore. Ada kuncian dari unit ini buat lampu ya. Ini untuk pengiriman jarak jauh, untuk safety-nya saya kunci ya untuk lampunya. Silahkan Anda buka di bagian belakang sini. Tinggal digeser aja. Ya. Itu aja untuk hasil tesnya. Satu lagi ada serial number untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Silahkan disamakan pada saat Anda video unboxing. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.